Perkenalkan, nama saya Endah Yuningsi, NIM 11011901222 dari Universitas Bung Karno. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab 4 pertanyaan soal UTS dari mata kuliah Komunikasi Massa dengan dosen pembimbing Bapak Tri Oktaviupa, Kimiawan NIKOM. Soal nomor 1. Istilah komunikasi massa muncul pertama kali pada akhir tahun 1930-an. Memiliki banyak pengertian sehingga sulit bagi para ahli untuk secara sederhana mendefinisikan komunikasi massa. Jelaskan definisi komunikasi massa menurut Gebner dan definisi menurut Janowitz. Jawabannya, definisi komunikasi massa menurut Gebner yaitu interaksi sosial melalui pesan, social interaction through message, tampaknya merupakan definisi yang dipandang paling sulit dipatahkan. Setidaknya definisi itu sangat ringkas dan cukup tepat menggambarkan gejala komunikasi. Namun demikian, terdapat upaya untuk terus mengajukan definisi lainnya agar dapat menggambarkan proses kerja, working definition, serta sifat-sifat komunikasi secara umum. Sedangkan definisi komunikasi massa menurut Janowitz menyatakan bahwa komunikasi massa terdiri atas lembaga dan teknik di mana kelompok-kelompok terlatih menggunakan teknologi untuk menyebarluaskan simbol-simbol kepada audiens yang tersebar luas dan bersifat heterogen. Definisi oleh Janowitz ini berupaya untuk menyamakan kata komunikasi massa dengan pengirim transmisi, pesan yang hanya menekankan pada aspek pengirim saja. Definisi ini tidak memasukkan aspek respon dan interaksi. Soal nomor 2, Dennis M. Sequel menjelaskan proses komunikasi massa dan sekaligus menjelaskan ciri atau karakteristik. Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya, 1. Ciri utama yang paling jelas yang dimiliki media massa adalah bahwa institusi ini dirancang untuk dapat menjangkau masyarakat luas. Potensi audiens dipandang sebagai kumpulan orang dalam jumlah besar yang memiliki sifat tidak saling mengenal satu sama lain. Begitu pula hubungan antara pengirim pesan sender dan penerima pesan receiver adalah tidak saling mengenal. 2. Pengirim dalam hal ini adalah organisasi media massa atau komunikator profesional seperti wartawan, penyiar, produser, artis, dan sebagainya yang bekerja untuk organisasi media massa bersangkutan. Pengirim dapat pula terdiri atas suara-suara di masyarakat yang diberikan kesempatan untuk menggunakan saluran media massa, baik dengan cara membayar ataupun gratis, seperti pemasang iklan, politisi, pendakwah, pejabat, dan sebagainya. Ketiga, hubungan antara pengirim dan penerima bersifat satu pihak atau one side dan tidak ditunjukkan kepada orang-orang tertentu saja atau impersonal, dan terdapat jarak sosial dan jarak fisik yang memisahkan kedudukan pengirim dan penerima pesan. Keempat, pengirim pesan biasanya memiliki lebih banyak otoritas, keahlian, dan juga gengsi prestige dibanding penerima pesan. 5. Hubungan antara pengirim dan penerima pesan tidak saja bersifat asimetris, namun juga kalkulatif dan manipulatif. Pada dasarnya, hubungan antara pengirim dan penerima pesan adalah bersifat non-moral, yang didasarkan atas jasa yang dijanjikan atau diminta melalui kontrak tidak tertulis, namun tidak ada keharusan untuk memenuhinya. 6. Pesan komunikasi massa memiliki ciri dirancang dengan cara yang sudah distandarkan atau produksi massa dan kemudian diproduksi dalam jumlah banyak. Pada umumnya, pesan media massa merupakan produk kerja yang memiliki nilai tukar di pasaran media dengan nilai kegunaan bagi penerimanya, yaitu konsumen media. Dengan demikian, pesan media merupakan komoditi yang dalam hal ini berbeda dengan tipe pesan yang ada pada hubungan komunikasi lainnya. 7. Audiens media massa terdiri atas kumpulan besar orang yang tersebar dan bersifat pasif karena tidak memiliki kesempatan untuk memberikan respon atau berpartisipasi dalam proses komunikasi dengan cara yang alami atau orisinil. 8. Audiens media massa pada umumnya menyadari bahwa mereka adalah bagian dari audiens yang lebih besar, namun mereka memiliki hubungan atau pengetahuan yang terbatas dengan audiens lainnya. 9. Audiens yang bersifat massa itu terbentuk untuk sementara waktu karena adanya hubungan yang bersifat serentak dengan pengirim atau sumber. Sedangkan eksistensi audiens itu sendiri tidak pernah ada kecuali dalam catatan industri media. Soal nomor 3. McLuhan bersama Quentin Fiore menyatakan bahwa media pada setiap zamannya menjadi esensi masyarakat. Mereka mengemukakan adanya 4 era atau zaman epoch dalam sejarah media dan masing-masing era berhubungan dengan mode komunikasi dominan pada era bersangkutan. McLuhan menyatakan bahwa media berfungsi sebagai kepanjangan indera manusia pada masing-masing era, yaitu kesukaan, tribal, tulisan, literat, cetak, print, dan elektronik. Jelaskan. Jawabannya, McLuhan menyatakan bahwa media berfungsi sebagai kepanjangan indera manusia pada masing-masing era, yaitu
Satu, era kesukaan atau tribal. Indera pendengaran, penciuman, dan perasa merupakan indera yang lebih banyak digunakan manusia. Terlebih yang pertama, menurutnya selama periode ini, kebudayaan sangat berorientasi pada pendengaran dan orang berkomunikasi lebih mengandalkan pada telinga. Namun telinga tidak memiliki kemampuan untuk menyaring atau melakukan seleksi terhadap pesan yang diterima, sebagai indera penglihat yang memungkinkan manusia memberikan fokus perhatian. Era kesukaan memiliki ciri lisan, yaitu bercerita, di mana orang menjalankan atau mengungkapkan tradisi, ritual, dan nilai-nilai mereka melalui kata-kata yang diucapkan. Bagi kebanyakan orang pada era kesukaan, mendengarkan adalah memberikan kepercayaan terhadap apa yang didengar atau hearing was believing. Yang kedua, era tulisan atau literate. Orang menekankan pada indera penglihatan yang ditandai dengan diperkenalkannya huruf abjad, alfabet, dan karenanya mata menjadi indera yang dominan dalam berkomunikasi. Menurut M. Suluhan, orang yang bisa membaca berarti ia mengutamakan fungsi indera penglihatan daripada pendengaran. Anggota masyarakat yang hidup di era tulisan dalam melakukan tindakan atau aksi tidaklah bersamaan dengan reaksi atau respon yang diberikan. Selalu terdapat jeda antara informasi yang diterima dengan reaksi atau respon. 3. Era cetak atau print era. Penemuan mesin cetak memberikan tanda munculnya era cetak dalam peradaban manusia dan awal revolusi industri. Jika era tulisan memungkinkan orang lebih bergantung pada fungsi visual, maka pada era cetak, ketergantungan tersebut semakin meluas. Walaupun teknik cetak dapat juga dilakukan tanpa menggunakan mesin, namun kehadiran mesin cetak memungkinkan orang untuk membuat salinan atau kopi dari tulisan, buku, pengumuman, dan sebagainya dalam jumlah besar. Teknologi cetak memungkinkan orang untuk menyimpan informasi secara lebih permanen, tidak mengandalkan pada ingatan saja sebagaimana pada era tulisan. 4. Era elektronika. M. Suluhan dan Fiore memiliki pandangan menarik mengenai era elektronika yang dicirikan dengan kehadiran teknologi komunikasi, antara lain seperti telegram, radio, televisi, dan telepon. Menurut M. Suluhan, era elektronika justru lebih membawa manusia kembali kepada era kesukaan yang lebih menekankan pada komunikasi secara lisan atau oral. Media elektronik memiliki ciri sebagaimana percakapan lisan yang bersifat segera dan singkat, yang berarti penerimaan informasi dan reaksi yang diberikan bersifat segera dan singkat. Namun perbedaan terletak pada tempat. Era elektronika tidak terikat pada tempat karena pesan dapat dikirim secara elektronis atau disiarkan. Soal nomor 4. M. Suluhan membagi media menjadi dua jenis, yaitu media panas, hot media, dan media dingin, cool media. Jelaskan pengertian kedua jenis media tersebut dan berikan contoh. Jawabannya, media panas adalah media yang tidak menuntut perhatian besar dari pendengar, pembaca, atau penonton audien. Media bersangkutan. Menurut M. Suluhan, media panas merupakan komunikasi definisi tinggi atau high definition communication yang menyediakan data sensorik lengkap yang dapat diterima indera manusia dalam menggunakan media ini. Audien tidak dituntut untuk menggunakan daya imajinasinya, atau dengan kata lain, sangat sedikit sekali daya imajinasi yang dibutuhkan. Dengan demikian, partisipasi audien dalam media panas sangatlah rendah karena makna dari informasi yang diterima audien sudah sangat lengkap dan jelas. Contohnya, film adalah salah satu contoh media panas. Ketika seseorang menonton film di bioskop, misalnya ia hanya duduk menonton film, bahkan sambil makan dan minum. Tidak ada upaya mereka untuk menerima dan memahami informasi dari media tersebut. Media panas memberikan audien apa yang dibutuhkannya, dalam hal ini adalah hiburan. Media dingin merupakan media definisi rendah yang membutuhkan partisipasi audien yang cukup besar. Media dingin merupakan media definisi rendah yang membutuhkan partisipasi audien yang cukup besar. Dengan kata lain, media dingin merupakan komunikasi definisi rendah yang menuntut partisipasi aktif dan penonton, pendengar, dan pembicara. Tidak banyak yang dapat diberikan media jenis ini kepada audien. Dan audien harus memenuhi sendiri hal-hal yang tidak disediakan media dingin. Audien harus menciptakan makna melalui inderanya dan secara imajinatif melibatkan dirinya. Contohnya, menurut M. Suluhan, percakapan tatap muka atau percakapan melalui telepon adalah contoh media dingin yang menuntut mereka yang terlibat untuk memberikan makna terhadap suara atau kata-kata yang diucapkan, dan juga imajinasi visual ketika menggunakan media tersebut. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk para audiens.